Proses penghitungan suara pilkada serentak masih terus berlangsung termasuk di Pilkada Jakarta dan Jawa Timur. Lalu seperti apa progresnya? Kami sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari di Jakarta dan produser lapangan CNN Indonesia Gia Clarissa di Data Center KPU Jawa Timur Surabaya. Kita ke Teddy terlebih dahulu. Teddy, selamat siang. Seperti apa proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan saat ini dan sudah sampai tahap mana begitu? Pemirsa, kalau kita melihat jalannya proses pelaksanaan setelah proses pencoblosan pada hari Rabu 27 November 2024 lalu, hari ini merupakan masih bagian dari rangkaian proses rekapitulasi suara berjenjang di tingkat kecamatan. Saat ini saya berada di Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dan informasi yang saya dapatkan dari pihak terkait bahwa di Kelurahan Kebun Jeruk, Jakarta Barat ini ada total sebanyak 7 kelurahan, artinya ada sebanyak 491 TPS, dan itu juga bisa disebutkan ada sebanyak 491 kotak suara. Dan di belakang saya ini adalah ratusan kotak suara yang sudah terbuka. Saya akan memperlihatkan dari dekat, lensa kamera juga akan menyorot dari dekat. Ini adalah kotak suara yang kabel tisnya sudah terputus, kemudian kotak juga sudah terlihat, segel kotak ini stikernya sudah terlihat terputus, artinya memang sudah dilakukan proses penghitungan suara. Dan di samping saya yang berikutnya ini adalah kotak suara yang siap-siap akan dibuka dan kemudian juga akan segera dihitung surat suara yang ada dalam kotak suara ini. Kalau Anda lihat juga di belakang, lensa kamera akan memperlihatkan proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan Kebun Jeruk ini masih berlangsung. Informasi yang bisa saya sampaikan bahwa hari ini, di hari keempat pelaksanaan proses rekapitulasi suara ini, ada 2 kelurahan dari 7 kelurahan yang seluruhnya ada di Kebun Jeruk, ada 2 kelurahan lagi yang belum dihitung, masing-masing di Kelurahan Duri Kepa dan juga Sukabumi Selatan. Dari datanya bahwa untuk Sukabumi Selatan ini sebanyak 60 TPS, kemudian Duri Kepa ada 98 TPS. Jadi kalau di total ini sebanyak 158 kotak suara yang prosesnya di tingkat kecamatan hari ini akan dihitung, dan ini akan informasinya akan masih berlangsung sampai besok hari. Dan kemudian setelah seluruhnya total selesai perhitungan proses suara di tingkat kecamatan, maka pihak terkait ini akan menyerahkannya atau mengirimnya ke pihak KPUD DKI Jakarta. Saya akan berbincang singkat dengan komisioner dari KPU Kota Jakarta Barat. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang, Pak Boleh Teddy. dijelaskan, mungkin bisa menghadap ke kamera, proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan hari ini apa saja yang dilakukan, Pak? Ya, terima kasih. Tentu yang sama-sama kita tahu, proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan itu yang dihitung adalah perolehan suara di tiap TPS. Untuk hari ini, hari terakhir di Kecamatan Kebun Jeruk terdiri dari 2 kelurahan, Duri Kepa dan Sukabumi Selatan, begitu. Nanti juga akan diinput melalui Sirekap, sistem informasi rekapitulasi, dan kemudian bisa supaya juga masyarakat bisa mengetahui jumlah perolehan secara langsung melalui info pemilu yang ada gitu. Ya, Pak Subro, ini kalau saya lihat juga kan ini ada 2 panel yang dilakukan di tempat ini masing-masing untuk Sukabumi Selatan dan juga Kelurahan Duri Kepa. Kalau di antaranya ini saya lihat masing-masing panel ini ada setiap saksi dari masing-masing paslon, 3-3-nya hadir. Nah, kalau misalkan saja dari saksi ini ada yang mengajukan interupsi atau keberatan, mereka mempunyai informasi tersendiri bahwa di salah satu TPS yang mungkin dimaksud ada terjadi kecurangan, prosesnya seperti apa untuk bisa dilaporkan di sini, Pak? Ya, baik. Tentu saja rapat pleno rekapitulasi ini dihadiri oleh saksi masing-masing pasangan calon, juga dari pengawas kecamatan dan kelurahan. Kalau kemudian ditemukan atau barangkali ada koreksi terkait angka misalnya, itu sangat jelas diperbolehkan untuk melakukan koreksi, dan nanti akan disesuaikan
melalui Sirekap tadi gitu, bukan di hasilnya. Hasilnya itu tidak akan berubah berdasarkan angka atau hasil yang dari TPS itu tidak akan berubah. Nanti akan disesuaikan berdasarkan hasil yang ada itu melalui Sirekap dan tentu akan dicatat dalam formulir kejadian khusus karena ada koreksi angka. Kira-kira begitu. Ya, Pak Subro, sedikit terakhir tadi saya mendapatkan informasi dari salah satu petugas PPK bahwa setelah ini selesai semua, ini targetnya selesai hari Senin dan akan dibawa ke KPUD Jakarta seluruh surat suara yang sudah direkapitulasi di tempat ini ya. Baik, terima kasih Pak Subro, selamat melakukan aktivitas Anda. Dan itu tadi sedikit informasi yang bisa saya sampaikan bahwa memang kalau dilihat dari prosesnya di seluruh tingkat kecamatan di daerah-daerah yang sedang melaksanakan proses rekapitulasi suara hasil Pilkada serentak 2024 ini masih melakukan penghitungan surat suara berjenjang. Dan yang perlu ditegaskan juga bahwa pihak KPU DKI Jakarta dan juga KPUD yang lainnya mungkin ini sudah menyampaikan kepada publik bahwa mereka tidak merilis hasil persentase sementara jumlah surat suara yang masuk karena ini sedang dalam proses penghitungan tingkat berjenjang dan nanti setelah terkumpul semuanya di KPUD DKI Jakarta maka akan kembali melakukan pleno. Nah, disitulah momen bahwa surat suara yang sudah terkumpul dari kabupaten dan kota ini kembali akan dihitung dan kita akan menunggu secara resmi hasil yang akan disampaikan oleh pihak KPUD DKI Jakarta. Baik, terima kasih. Teddy, tahan dulu, kita akan sapa langsung ke ya di Surabaya. Tadi kalau di Jakarta sedang dilakukan proses penghitungan suara berjenjang manual di tingkat kecamatan. Bagaimana dengan rekapitulasi Pilkada Jawa Timur ini, Gia? Kira-kira sudah sampai tahap mana? Apakah ada kendala dalam proses rekapitulasi? Halo, Gia. Gia, bagaimana dengan proses Ya, Victor, sama rekapitulasi seperti di di daerah lainnya Pilkada termasuk di Jawa daerah Timur, Gia? Jakarta, di Surabaya ini juga masih dalam proses rekapitulasi dan saat ini saya berada di KPU Kota Surabaya di mana tadi kami juga telah menyaksikan bahwa memang tadi ada dari Kecamatan Gubeng ini yang datang ke KPU Kota Surabaya untuk menyerahkan hasil atau bukti fisik yang nantinya akan diserahkan ke KPU Kota Surabaya. Sejauh ini dari 3.964 TPS di Kota Surabaya, ini pihak KPU Kota Surabaya mengklaim bahwa sudah 100% untuk rekapitulasi di tingkat TPS dan juga di tingkat kecamatan. Artinya juga dijadwalkan besok untuk di KPU Kota Surabaya ini akan melakukan tahapan selanjutnya yaitu rekapitulasi di tingkat kota. Sejauh ini memang dari pantauan kami dari KPU Kota Surabaya, walaupun proses penguploadan data atau hasil ke Sirekap ini sudah 100%, namun dari 31 kecamatan yang ada di Kota Surabaya, baru 25 kecamatan yang sudah menyerahkan hasil ke KPU Kota Surabaya. Artinya masih ada beberapa kecamatan yang masih belum menyerahkan hasil tersebut, Victor, dan dijadwalkan atau target atau deadline-nya ini untuk penyerahan hasil ke KPU Kota Surabaya akan dilaksanakan hingga malam hari ini. Sejumlah kendala memang diakui oleh Ketua KPU Kota Surabaya, Suprayatni, menyatakan memang tidak ada kendala yang sekiranya menghalangi proses rekapitulasi. Namun mengapa 6 kecamatan di Kota Surabaya ini masih belum menyerahkan hasil ke KPU Kota Surabaya? Ada beberapa faktor, di antaranya memang faktor cuaca, di mana kita mengetahui bahwa di Kota Surabaya beberapa hari terakhir ini diguyur hujan sehingga memang beberapa kecamatan yang rawan banjir, kemudian juga ada curah hujan yang tinggi ini menyebabkan adanya terkendala pengiriman hasil ke KPU Kota Surabaya. Sementara juga lainnya
mengkonfirmasi bahwa akan menyerahkan di hasil tersebut pada minggu hari ini, dan beberapa petugas memang dijadwalkan baru mengirimkan ini pada siang hingga nanti malam begitu. Dan kalau secara keseluruhan data yang kami dapatkan dari data center KPU Provinsi Jawa Timur, kalau di Jawa Timur dari 60.751 TPS yang tersebar di seluruh wilayah kota kabupaten di wilayah Jawa Timur ini sudah di atas 99% untuk proses rekapitulasinya. Beberapa daerah yang belum ini memang terkonfirmasi masih dalam proses pengunduhan atau penguploadan C hasil ke aplikasi Sirekap, sehingga memang ditargetkan ini paling tidak tanggal 3 Desember ini semuanya sudah bisa terupload di aplikasi Sirekap dengan baik. Victor. Baik, jadi pilkada di Jakarta maupun Jawa Timur ini masih menunggu proses penghitungan manual secara berjenjang di tingkat kecamatan, dan masyarakat masih akan terus menunggu bagaimana hasil penghitungan suara dan perolehan suara di aplikasi Sirekap nanti. Terima kasih Teddy Zuhari di Jakarta dan juga Ghea Klarissa di Surabaya atas laporan Anda selengkapnya. Selamat bertugas kembali.